Halo saham mania, hari ini kita akan membahas saham logistik yang direquest oleh teman-teman kita. Sekarang harganya gocap. Waduh, ini pertanda yang buruk. Kenapa bisa gocap? Mungkin karena labanya kecil, termasuk juga apa karena keuangannya? Nanti kita akan lihat sama-sama ya. Pertama kita lihat dulu tentang profil perusahaan yang satu ini. Nama perusahaannya adalah Putra Raja Wali Kencana Tbk dengan kode emiten PURA atau kita panggil aja Pura. Dari beritanya terlebih dahulu, kalau kita lihat di sini sih aman-aman aja ya. Mereka sangat rajin ekspansif. Injak pendapatan 30%. Lalu ada beli truk isoten juga yang untuk mengangkut cairan seperti minyak atau dari bahan cair kimia. Itu yang mereka beli truknya. Jadi dari berita aman, sekarang kita akan lihat sejarah mereka. Mereka didirikan pada tahun 2012, bergerak di bidang logistik. Mereka menyediakan banyak sekali keunggulan seperti mitra pengemudi yang handal, teknologi dan sistem IT terkini dalam pengiriman, lalu data yang tersusun rapi, jangkauan pasar yang luas, teknologi terintegrasi dalam bidang logistik. Jasa mereka ada apa aja, kita bisa lihat di sini ya. Dan ini beberapa klien mereka. Mungkin ada teman-teman yang kenal, saya kenalnya sih cuma sinar nama saja ya. Karena ini perusahaan yang sudah besar banget. Jadi mereka ada bisnis distribusi barang jadi, lalu ada komoditas juga. Cukup sederhana, bergerak di bidang komoditas. Prospeknya bagaimana? Pastinya dibutuhkan oleh orang banyak. Cuman kinerjanya sepertinya kurang memuaskan. Ini yang perlu kita lihat. Pertama kita lihat dulu pemegang sahamnya, porsi masyarakatnya 59%, udah gede banget ya, di atas 50%. Jadi ini indikasi bahwa pengendalinya mulai menjual sahamnya. Berarti udah mulai tidak diinginkan nih perusahaan. Jadi ini agak berbahaya teman-teman. Kita lihat dulu pengendalinya Raja Wali Inti memegang 15%. Dari beritanya sih aman-aman aja. Cuma porsi publiknya udah gede banget ya. Harus berhati-hati. Kalau bisa jangan dimasuki sih. Ini petanda buruk. Sekarang kita akan lihat pendapatannya. Kita lihat dulu di sini juga di kuartal keempat ya 2022, karena udah update ya, bagus banget. Kita download di sebelah ini final. Udah download, langsung kita buka aja. Ini dia. Dimulai dari awal dulu ya. Ini dibuka 30 Maret. Untuk auditnya dikatakan bahwa ini wajar, jadi aman-aman aja. Langsung kita lihat. Untuk kasnya itu 14 miliar. Untuk liabilitasnya bagaimana? Lebih ya, 59 miliar. Jadi kasnya itu kurang bagus, cuma 23% cash ratio. Jadi harus berhati-hati. Sekarang kita akan lihat PR-nya 51 kali pendapatannya. Dengan pendapatan itu 115 miliar, cuma bebannya agak besar ya, 100 miliar juga seperti untuk bensin. Gaji pengemudi juga lumayan gede di sini. Dapat laba bruto 18 miliar, lalu kena lagi beban gaji untuk yang handle seperti direksi dan komisaris itu 7M lebih. Lalu dapatlah laba usaha 10M. Lalu dapatlah pendapatan dan beban lain-lain, itu akhirnya dapatlah laba sekitar 7,6M. Ini sebelum pajak ya. Lalu kenalah pajak, akhirnya yang bersih itu 6,1M. Jadi 6,1M pendapatannya, sehingga PR-nya 51 kali. Ini agak mahal sih. Marginnya juga agak tipis. Operating profit margin 9% doang, net profit margin 5% doang, ROE-nya pun cuma 1%. Oh, bayangkan ya, usaha selama setahun tapi cuma dapat penambahan ekuitas cuma 1%. Ya, itu karena salesnya agak rendah ya, cuman 119M, padahal dia memiliki aset 538M. Jadi harus ditingkatkan salesnya ini, penjualannya. Sekarang kita akan lihat pendapatannya datang dari mana aja, apa aja yang mereka antar. Pendapatan neto. Oke, ada ya. Kita harus cari satu persatu sih sepertinya. Oke, dari sini aja lah. Transaksi beban keuangan. Nah, di sebelah sini nih. Pendapatan, di mana rincian pelanggan dengan jumlah pendapatan melebihi 10% ada beberapa diantaranya Raja Wali dan Raja Wali. Ini dari pihak berrelasi pastinya. Nah, ini dia ya.
Dimana dari pihak ketiga 72M ini banyak juga jasa angkutannya. Lalu ada pihak berelasi 46M. Oh, jadi ternyata dari pihak ketiga juga cukup banyak sih, 72M. Baik, dari bebannya yang terbanyak itu dari bahan bakar, penyusutan dari bahan bakar ya ternyata ya. Jadi kalau ditanya bagaimanakah keuangannya Pura ini, tinggal ditingkatkan salesnya aja sih biar ROE-nya bisa lebih tinggi. Sebenarnya mereka mencatatkan laba, cuman karena labanya kecil akhirnya harganya seperti ini. Turnover harinya cuma 410.000 doang ya. Siapapun bisa menaikkan turnover sedemikian tinggi ya. Ini pergerakan sahamnya udah gocap. Jadi kalau ditanya apakah menarik untuk dimasuki Pura ini, kalau penjualannya dapat naik sih bisa-bisa aja, cuman sekarang sih kayaknya sih belum ya. Padahal ini prospeknya cukup bagus nih di bidang logistik, jadi kita pantau-pantau aja dulu. Jadi kalau ditanya apakah ada referensi lain yang bergerak di bidang logistik, ada cukup banyak di sini ya, seperti TB, lalu ada juga HIS, SMDR juga. Ini perusahaan logistik, seperti dari perkapalan juga ada, dari kayak pelabuhan juga ada. Jadi silakan dipilih. Cuman sekarang sih saran saya sih jangan masuk dulu ya. Tunggu laporan kuartal pertama tahun 2023-nya udah keluar. Kalau positif boleh tuh kita mulai cicil-cicil saham-saham logistik. Jadi kita ajak pembahasan daripada perusahaan logistik yang di-request oleh teman-teman kita dengan kode emiten Pura. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.